aparat penegak hukum, termasuk KPK, sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu. Karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Hari Korupsi Sedunia. Jokowi dapat gratifikasi jeruk tak lapor KPK. Kalau lawan politik, kena pasal gratifikasi itu sudah. Oh, bujurnya gede-gede gitu ya? Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Sudah membuat surat edaran yang berupa imbauan untuk seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara, baik yang ada di instansi pusat ataupun yang ada di daerah, agar menolak pemberian gratifikasi. Bagi pejabat negara atau penyelenggara negara yang terbukti menerima hadiah atau gratifikasi bisa dijerat dengan hukuman berat. Apabila pejabat negara termasuk anggota DPR terbukti menerima hadiah ataupun gratifikasi dapat dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan hukuman pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi gratifikasi itu pidana tersendiri dan dia tidak membutuhkan untuk mempengaruhi putusan atau tidak. Jadi tujuan utama ada pasal gratifikasi adalah untuk membangun etika birokrasi, bahwa hadiah semacam ini pun walaupun tidak ada niat jahatnya tidak diperbolehkan untuk menjaga martabat mereka. Hari Korupsi Sedunia. Jokowi dapat gratifikasi jeruk tak lapor KPK. Kalau lawan politik, kena pasal gratifikasi itu sudah. Jokowi terima jeruk 3 ton. KPK ingatkan soal gratifikasi. Liputan 6.com. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima buah tangan berupa jeruk seberat 3 ton yang dibawa dalam satu truk oleh warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penerimaan jeruk 3 ton tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bersuara, sebab pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu masuk dalam kategori gratifikasi, termasuk pemberian jeruk. Kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan atau minuman yang mudah rusak, maka objek gratifikasi tersebut dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi. Atau jika tidak dapat ditolak, maka dapat disalurkan sebagai bantuan sosial, ujar PLT Juru Bicara KPK LPI Mariati Kuding dalam keterangannya, Rabu 8 Desember 2021. LPI mengingatkan Jokowi untuk melaporkannya kepada KPK jika jeruk tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial. Apalagi Jokowi dianggap KPK sebagai contoh yang baik dalam pelaporan penerimaan gratifikasi. Dan sebagai bentuk transparansi, laporan penolakan atau penyaluran bantuan sosial kemudian dapat disampaikan kepada KPK, kata LPI. LPI juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu. LPI menegaskan setiap penyelenggara negara termasuk Presiden Jokowi memiliki tugas untuk membangun negara tanpa harus diberi sesuatu oleh masyarakat. Sebagai dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, kata LPI. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, LPI menegaskan. Jokowi dikirimi 3 ton jeruk ke istana. Presiden Joko Widodo atau Jokowi takjub melihat kiriman jeruk seberat 3 ton yang dikirimkan oleh warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang tiba di Istana Negara Jakarta. Jokowi pun bergumam bahwa bentuk jeruk tersebut tak seperti jeruk pada umumnya. Wah, ini jeruknya, bentuknya besar sekali, kata Jokowi kagum, seperti dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 6 Desember 2021. Diketahui datangnya jeruk 3 ton ke istana memang bukan dadakan, sebab jeruk datang beserta sebuah permintaan dari warga Liang Melas Datas yang mengeluhkan jalanan yang rusak.
Saya sudah dengar semua kok, sudah saya perintahkan ke Menteri PU. Kemarin 5 Desember 2021 sudah sampai di sana. Tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah mengukur, nanti sebentar lagi dikerjakan, ujar Jokowi usai mendengar keluhan mereka. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jokowi singgung soal maling uang rakyat di Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan masyarakat masih menilai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih belum baik. Hal itu disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat terkait lainnya di Gedung KPK Jakarta. Penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini, kata Jokowi. Menurut Jokowi, masyarakat mendesak untuk permasalahan di KPK segera diselesaikan. Dalam sebuah survei nasional pada bulan November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan, ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara. Menurutnya, urutan pertama yang diinginkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja 37,3%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi 15,2%. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6%. Apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi adalah menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok, ucap Jokowi. Mantan wali kota Solo itu juga menunjukkan masyarakat yang menilai baik dan buruk pemberantasan korupsi saat ini dalam proporsi seimbang. Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8%, yang menilai sedang 28,6%, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3%, ucapnya. Namun bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat bawah. Singapura di ranking ketiga, Brunei Darussalam di ranking ke-35, Malaysia di ranking ke-57 dan Indonesia masih di ranking ke-102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama, tuturnya. Tetapi Jokowi menyebut ada perkembangan yang baik berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Mengenai indeks perilaku anti korupsi di tengah masyarakat yang terus naik dan membaik, yaitu pada tahun 2019 di angka 3,7, pada tahun 2020 di angka 3,84, pada tahun 2021 di angka 3,88, artinya makin tahun makin membaik, ucapnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bersama AI1